Ya. Mana ini ganjel? Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين نجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه وجنود أما بعد. إخواني آبائي وأخواتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, malam yang penuh dengan kebahagiaan, malam yang penuh dengan keceriaan, kita berada di Lailatul Nisf min Sya'ban dan kita berkumpul dalam rangka memperingati wiladah atau kelahiran daripada Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Mahdi Al-Qaim ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Bulannya bulan mulia. Orang yang lahir di bulan ini juga manusia mulia. Seorang manusia yang akan menuntaskan semua harapan dan cita-cita para nabi dan para rasul Allah. Manusia yang akan menegakkan kebenaran dan keadilan di seluruh bumi Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membagi ceramah saya pada dua bagian. Bagian pertama sedikit tentang malam Nisfu Sya'ban dan yang kedua adalah tentang Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Sedikit tentang malam Nisfu Sya'ban. Dalam kitab Mafatihul Jinan, Syekh Abbas Al-Qumi berkata seperti ini. Wahiyya lailatun balighatus syaraf. Yang artinya ini malam-malam yang di puncak kemuliaan. Waqad ruwiya anis Shadiq alaihi salam, ya, Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam berkata bahwa Imam Baqir itu pernah ditanya tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Faqala alaihi salam, faqala al-Baqir alaihi salam, hiya afdalul layali ba'da lailatul qadr. Jadi malam ini adalah malam terbaik setelah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu nomor satu garis di bawahnya adalah Lailatul Nisf min Sya'ban, malam ini. Fiha yamnahullahul ibada fadlahu wa yaghfiru lahum bimannih. Yang artinya, kenapa ini kok sampai dikatakan balighatus syaraf dan secara derajat itu hanya satu derajat di bawah malam Qadar?
Karena di malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam fadilah dan anugerahnya kepada hamba-hambanya dan mengampuni mereka bimannih. Ya. Artinya ampunan, ada orang-orang yang memang layak untuk mendapat ampunan. Ya, mereka beristighfar, minta ampun, memenuhi syarat-syarat istighfar, kemudian diampuni, ya memang lah itu memang sudah merupakan aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi malam ini Allah mengampuni mereka bimanne, yang artinya walaupun kadang-kadang orang-orang itu belum memenuhi syarat untuk mendapat ampunan, tapi di malam ini kalau mereka minta ampun, mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran malam ini. Fajtahidu fil qurbati ilallahi ta'ala fiha. Beliau melanjutkan, maka bersungguh-sungguhlah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah di malam ini. Fa innaha, karena malam ini lailatun, adalah sebuah malam. Allahu azza wa jalla ala nafsi, Allah bersumpah atas dirinya, alla yarudda sa'ilan fiha ma lam yas'alillahal ma'siyah. Allah tidak akan menolak orang yang meminta di malam ini, apapun permintaannya, pokoknya permintaannya bukan maksiat. Jadi kalau yang diminta, yang diharapkan adalah sesuatu yang sifatnya dosa, itu tidak dikabulkan. Tapi selain permintaan dosa akan dikabulkan. Wa innahal lailah allati ja'alaha Allahu lana ahlal bait bi izai ma ja'ala Lailatul Qadri li nabiyyina alaihi salatu wassalam. Yang artinya malam ini, malam nisfu Sya'ban ini, Allah jadikan malam ini bagi kami ahlul bait sebagaimana Allah menjadikan malam Qadar itu untuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jadi malam Qadar yang paling tinggi itu untuk Ar-Rasul, tapi malam nisfu Sya'ban adalah untuk kami ahlul bait. Fajtahidu fi du'aillah, kita kembali diminta untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, wathana alai, ya, melakukan puja-puji kepada Allah. Wa min azimi barakati hadhil laila al-mubarakah, dan termasuk dalam keagungan, ya, berkah-berkah di malam ini, annaha miladu sultanil asri wa imami zaman. Ini adalah malam kelahiran Imam Zaman, arwahuna lahul fida, wulida inda sahar, beliau akan dilahirkan nanti di waktu sahur. Itu terjadi pada tahun 255 Hijriah fi Surra man Ra'a, ya, di Samarra sekarang ini, ya, di negeri Irak. Wa hadza ma yazidu hadhihi laila syarafan wa fadlan. Inilah yang menambah malam ini keutamaan dan kemuliaan. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ajil farajahu. Mudah-mudahan sedikit keterangan tadi memberikan refresh kepada kita tentang keutamaan malam ini. Dan mari kita, sementara antum mendengar beberapa materi dari saya, manfaatkan malam ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun apa yang hendak saya sampaikan tentang Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu taala farajahu syarif. Nah, mungkin bisa saya beri judul bahwa Imam Mahdi itu adalah sosok penyempurna. Penyempurna dari seluruh rangkaian perjalanan hidup manusia, dari sejak awal sampai nanti akhir. Jadi penyempurnanya adalah Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Nah, saya akan mulai begini, bahwa di sana ada perbedaan antara mukmin dan non mukmin. Apa sih yang bedakan orang yang beriman dengan yang tidak beriman? Antum kan minal mu'minin, antum termasuk orang-orang beriman. Kita harus tahu apa keunggulan yang kita miliki dibandingkan mereka yang tidak beriman. Kita harus tahu itu, agar kita mampu menghargai nilai
keimanan dan bahwa kita fi zumratil mu'minin, termasuk orang-orang yang beriman. Di antara keunggulan dan keutamaan orang-orang yang beriman yang tidak dimiliki oleh mereka yang tidak beriman, tidak dimiliki oleh non-mukmin, adalah bahwa orang mukmin itu mempunyai gambaran yang jelas dan utuh tentang perjalanan keberadaan dan kehidupannya. Jadi kita ini mempunyai jawaban A sampai Z, semua pertanyaan tentang keberadaan, tentang kehidupan, tentang manusia. Ya, dari mana, di mana, untuk apa, kita mempunyai semua jawabannya. Berbeda dengan mereka yang tidak beriman. Mereka yang tidak beriman, mereka hidup dalam kegalauan, hidup dalam kerancuan, ya, dalam kerancuan, hidup dalam ketidakpastian, hidup dalam kekaburan, ketidakjelasan. Sementara kita punya kejelasan. Kejelasan apa itu? Kita akan bahas bersama-sama. Dan pada puncaknya nanti, kejelasan yang paling memberikan harapan kepada kita adalah masalah mahdawiyah, ya, atau masalah munculnya, ya, dan hadirnya Al-Imam Al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Jadi ada perbedaan antara ilahiyun atau mukminun dengan non-mukmin atau maddiyun, ya. Orang-orang yang kaum ilahi dan kaum materialis. Ada perbedaan. Perbedaannya apa? Ilahiyun, mukminun punya gambaran yang jelas tentang kehidupannya, sementara maddiyun, kaum materialis, tidak punya gambaran yang jelas, ya, atau kabur, rancu tentang kehidupannya. Kita lihat di mana keunggulan kita. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pernah berkata seperti ini, rahimallahu mra'an, ya, Allah telah merahmati seorang manusia. Manusia yang seperti apa? Imra'an arafa min aina wa fi aina wa ila aina. Allah merahmati manusia yang apa? Yang dia tahu dari mana, di mana, dan akan kemana. Orang mukmin adalah orang yang dia tahu siapa dirinya. Dia tahu bahwa dirinya adalah manusia. Dia tahu dia berasal dari mana. Dia tahu ada di mana. Dia tahu untuk apa dia diciptakan. Dia juga tahu apa yang harus dia lakukan. Apa yang boleh dia lakukan. Apa yang wajib dia lakukan. Apa yang terlarang baginya untuk dilakukan. Mukmin punya gambaran yang jelas dan utuh tentang kehidupan ini. Dia paham persis siapa dia, dari mana dia, di mana dia, untuk apa dia diciptakan, harus apa dia. Bahkan dia punya kejelasan siapa yang harus dia ikuti. Orang mukmin, ya, kalau dia betul-betul mukmin, ya, mukmin ini adalah yang paling tepat adalah antum min adba'alil bait. Antum punya kejelasan. Jadi orang mukmin tidak boleh dalam kehidupan orang yang bertuhan itu ada permasalahan yang baginya belum selesai. Tidak boleh. Kok bisa ada orang mengaku beriman bertuhan, kemudian dia masih punya masalah yang belum selesai. Dia punya ketidakjelasan. Mukmin, orang yang bersambung kepada Tuhan, orang yang mengimani Tuhan, dia harus punya jawaban dari segala macam permasalahan. Ya. Bahkan mukmin itu tahu dia harus ikut siapa, dia tahu. Siapa yang harus jadi pemimpinnya, dia tahu. Kalau ada orang mukmin tapi tidak tahu dia siapa yang harus diikuti, Anda ini beriman ke siapa? Kalau Anda beriman kepada Tuhan, Anda tidak boleh tidak mempunyai kejelasan. Anda tidak boleh bingung. Ya, orang beriman itu adalah orang yang punya jawaban atas semua permasalahannya. Karena itu dalam riwayat-riwayat yang populer kita sering mendengar, man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahili. Orang yang hidup tapi dia tidak tahu imam zamannya. Ini kalau mati jahiliyah ini. Ini dalam riwayat Muslimin disepakati riwayat ini.
man mata wa lam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Bayangkan sekelompok umat yang ternisbat kepada sebaik-baik manusia Ar-Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian mereka tidak tahu siapa pemimpinnya. Di zaman ini mereka harus ikut siapa? Siapa yang menjadi panutannya? Tidak tahu, kehilangan pemimpin, kehilangan panutan. Berarti umat Muhammad berada dalam ketidakjelasan, bahkan pemimpinnya tidak tahu. Nah, kaum materialis itu mereka begitu menyadari kehidupannya, mereka langsung berpikir bagaimana saya hidup. Itu aja, bagaimana saya hidup, bagaimana saya survive, bagaimana saya bisa melanjutkan kehidupan ini, bagaimana saya bisa menikmati kehidupan ini, untuk kemudian setelah mereka nanti memasuki masa tua dan mati selesai. Mereka tidak punya bahasan. Non mukmin tidak punya bahasan saya dari mana, untuk apa saya diciptakan, tidak pernah bahas itu. Tapi antum bahkan membahas nanti setelah kehidupan ini apa yang akan terjadi. Mereka tidak pernah bahas itu. Mereka hanya membahas kaifa ya'ish, bagaimana mereka hidup, itu aja. Jadi kehidupan non mukmin hanyalah lembaran-lembaran pendek dunianya. Dia tidak punya pembahasan tentang sebelum periode dunia, tidak punya pembahasan tentang periode pasca dunia, tidak punya pembahasan. Sementara antum punya pembahasan yang sangat detail, ya, tentang sebelum dunia, di dunia, dan pasca dunia. Bahkan boleh jadi bahasan-bahasan dunia ini adalah bahasan-bahasan yang pendek, karena memang sebentar. Bahasan-bahasan sebelum dunia dan pasca dunia itu yang antum punya materi yang panjang untuk itu. Kita akan lihat, ini keunggulan kita. Jadi kalau non mukmin, mereka hanya sibuk untuk bagaimana saya hidup di mana ya, hidup dalam kehidupan dunia yang singkat ini. Yang boleh jadi 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, setelah itu selesai. Mereka tidak punya bahasan afterlife, setelah kehidupan ini apa. Tidak punya pembahasan itu mereka. Ya. Karena yang punya pembahasan ini harus orang-orang yang terhubung dengan yang menciptakan keberadaan. Kalau mereka tidak meyakini ada pencipta dan tidak meyakini sebagai konsekuensi logisnya orang-orang yang menjadi para utusan, maka mereka tidak punya bahasan tentang sebelum dunia dan pasca dunia. Tidak punya bahasan itu mereka. Ya. Mereka hanya punya bahasan yang sempit di dunia ini saja. Sementara antum, kita lihat antum bagaimana ma'as-salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Al-Quran ketika mengkritisi orang-orang yang tidak meyakini Tuhan itu, Al-Quran berkata seperti ini. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Al-Quran bertanya, bagaimana kalian kufur kepada Tuhan padahal kuntum amwatan, kamu kan sebelum ini tidak ada kan. Masing-masing kita paham bahwa pada tahun tertentu kita tidak ada. Orang tinggal kembali ke 1 tahun sebelum kelahirannya, dia tahu bahwa dia tidak ada. Wa kuntum amwatan, kamu belum masuk dalam kehidupan dunia ini. Fa ahyakum, kemudian kamu dihidupkan, kamu diadakan. Bagaimana kamu tidak bertanya? Aneh kalau ada orang dia merasakan kehidupan, menyadari keberadaannya, kemudian dia tidak bertanya dari mana saya berasal. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum, nanti kamu akan dimatikan. Ya. Tsumma yuhyikum, dan kematian bukan akhir daripada segala-galanya, kamu akan dihidupkan lagi. Tsumma ilaihi turja'un, dan kemudian kamu akan kembali kepada yang menciptakan keberadaan ini. Al-Quran bertanya, aneh ya. Kalau ada orang tidak beriman tuh aneh. Orang tidak beriman tuh aneh. Kenapa aneh? Bagaimana mereka menyadari keberadaan dan kehidupannya, kemudian mereka tidak tertarik untuk bertanya, dari mana saya, untuk apa saya diciptakan, apa yang harus saya lakukan, di dunia ini saya harus ngapain, siapa yang harus saya ikuti, jalan mana yang harus saya tempuh.
Aneh kalau ada orang yang tidak bertanya tentang ini. Dan kaum materialis adalah orang-orang yang tidak bertanya tentang ini. Mereka sudah terlena dengan putaran kehidupan dunia ini. Mereka sibuk dengan dunia, dan dunia mereka hanya fokus pada bagaimana mereka hidup, untuk kemudian mereka tiba-tiba dihentikan oleh masa-masa tua di mana mereka tidak berdaya, dan kemudian akan berakhir dengan kematian. Tidak berarti kehidupan bagi mereka, tidak menarik, stres mereka itu. Karena mereka hanya melihat dunia. Oh, saya harus berjuang, saya harus bekerja, saya harus memenuhi segala macam kebutuhan kehidupan ini, untuk kemudian berakhir dengan kematian, selesai. Absurd. Kehidupan mereka tidak bermakna, absurd. Bayangkan. Jadi mereka ini berjuang, bangun, ini semua untuk apa? Untuk kemudian mereka selesai. Stres mereka ini. Karena jangan kaget kalau ada orang kemudian di puncak kekayaannya mereka bunuh diri. Tidak sedikit orang-orang yang materialis itu kemudian mereka di puncak kekayaannya mereka bunuh diri. Karena mereka melihat absurd, tidak punya makna kehidupan ini. Nah, ayat lain Al-Quran. Ini kita bahas ini tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mampu memaknai keimanan ini. Ini antum ini berada dalam nikmat, tapi kadang-kadang seperti ikan. Ikan itu karena selalu dalam air, dia tidak tahu harga air, karena dia di dalam air, dia diliputi oleh air. Kita ini diliputi oleh kenikmatan yang namanya iman. Dan kalau tidak kita kupas, tidak kita dalami, kita tidak tahu nikmatnya iman itu di mana. Padahal nikmatnya iman adalah kejelasan. Antum paham siapa antum? Antum paham dari mana antum? Ya. Antum paham harus ngapain dalam hidup ini dan akan kemana kemudian. Semua bagi orang yang beriman itu jelas dan ada jawabannya. Sementara Al-Quran menggambarkan orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu, waqalu, yang saya baca ini Al-Quran, ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya. Kehidupan kita ya, anak kehidupan dunia ini, kita mati dan hidup, hidup dan mati. Atau kita dulunya tidak ada, kemudian kita hidup. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak akan ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Kita ini hanya punya waktu yang sempit. Kaum materialis juga percaya bahwa mereka akan berakhir dengan berakhirnya waktunya. Wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilm. Kata Al-Quran, loh, dari mana kamu mengatakan bahwa tidak membinasakan kamu kecuali masa ini? Dari mana kamu tahu? Dapat bocoran dari mana? Orang kamu tidak ikut menciptakan dirimu, kok kamu seakan-akan punya jawaban bahwa yang akan menghabisi dirimu adalah waktu? Kok berani-beraninya kamu memberikan jawaban? Kata Al-Quran, wa ma lahum bidzalika min ilm. Jawaban mereka ini bahwa tidak membinasakan kita kecuali masa, ini jawaban yang asal, tidak berdasar pada ilmu. Inhum illa yadhunnun, mereka hanya menduga-duga. Ya. Sementara antum ini orang-orang beriman. Antum orang-orang beriman, oleh orang-orang yang diutus oleh Allah, antum diberikan pemahaman yang luar biasa tentang kehidupan ini. Kita lihat. Antum dikenalkan dengan alamudz dzar, yang mengabarkan kepada antum bahwa antum ini bukan asal jadi, bukan asal lahir, enggak. Ada perencanaan yang matang. Antum sebelum hidup di dunia ini, antum sudah hidup di alam dzar, di alamul arwah. Ya. Ini informasi mereka tidak punya. Kita ini kaya informasi. Kita kaya pengetahuan. Kita kaya makna. Orang-orang beriman itu punya makna yang sangat luar biasa tentang kehidupan ini. Dia lihat. Bahwa kamu ini perjalanan yang panjang. Dan dunia ini hanya satu stasiun daripada perjalanan panjangmu. Sebelum di dunia kamu sudah ada. Di mana itu? Di alam dzar. Kita lihat ayatnya. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Kita ini dulu pernah ditanya di alam dzar. Bukankah aku Tuhan kalian? Bukankah aku pencipta kalian? Waktu itu kita pun sudah jawab. Qalu bala syahidna. Ya,
Kemudian ayatnya berlanjut di Al-Quran ini ya. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Nanti di hari kiamat ketika, loh kenapa kamu tidak taat padaku? Padahal kan kamu di alam dzar jauh sebelum dunia, kamu sudah bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian dan bahwa kalian akan patuh kepadaku. Kenapa? Nanti jangan beralasan ya, oh kita lupa. Oh enggak bisa, bukan alasan lupa itu. Ya. Sekarang kan antum lupa enggak? Ada yang ingat di alam dzar menjawab qalu bala syahidna, ada yang ingat? Enggak ingat kan? Tapi Al-Qur'an mengatakan antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kamu katakan bahwa kami lupa. Tidak boleh, kata-kata lupa aja tidak boleh. Padahal kan hakikatnya kan kita tidak ingat kan. Tapi ketika Anda nanti beralasan, loh kita lupa, tidak bisa itu. Nanti kita lihat jawabannya nanti berikutnya. Jadi orang-orang beriman lewat para nabinya, lewat para rasulnya dikenalkan bahwa kamu sebelum hidup di dunia kamu sudah hidup di alam dzar. Dan kamu sudah bersaksi bahwa Tuhanmu adalah, bahwa Tuhan kalian adalah Allah dan kalian akan taat dan patuh kepadanya. Kemudian kita dari alam dzar itu asal usul manusia diceritakan oleh Allah. Dari mana? Min turab, dari tanah. Kamu ini dicipta dari tanah. Seakan-akan kan kita tidak percaya kan kita dari tanah kan? Kita dari tanah. Dan sekarang pun bisa kita buktikan bahwa kita dari tanah. Ya. Antum ketika melihat tanah dan dari tanah itu tumbuh berbagai macam tanaman dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam warna, berbagai macam aroma, berbagai macam rasa. Antum bisa mengingkari bahwa tanah itu menciptakan kehidupan? Tidak ada yang bisa mengingkari bahwa tanah itu bisa punya daya cipta yang luar biasa. Tanah ini satu tanahnya, satu airnya, tapi tumbuh darinya berbagai macam tanaman dengan warna-warni, bentuk yang bermacam-macam, aroma yang bermacam-macam, rasa yang bermacam-macam. Mukjizat sebenarnya yang kita lihat setiap saat ini, mukjizat bahkan setiap rumput yang tumbuh itu adalah mukjizat. Bentuknya, warnanya, ya, detail-detail daun itu, ya. Orang yang tidak beriman itu melihat tanaman yang tumbuh, melihat daun dianggap biasa. Tapi orang yang beriman, setiap daun adalah buku makrifat baginya. Buku makrifat tentang Tuhan baginya. Kita dicipta dari tanah. Ya. Semua yang ada dalam diri kita dari tanah ini tumbuh kan karena makanan. Makanan kita ada kalanya tumbuhan, ada kalanya hewan-hewan pun makan dari tanah. Bahwa kita dari tanah, tidak bisa kita pungkiri. Dari alam dzar ke alam turab, Adam diciptakan dari min turab, dari tanah. Kemudian kita dikenalkan dengan alamul aslab, kita masuk di sulbi. Ya, kita ini dari sulbinya Adam ke putranya lagi, terus begitu terus dari generasi ke generasi. Kemudian ya dari berbagai macam sulbi kemudian kita lahir. Jadi alam dzar, alam turab, alam aslab, kemudian alamul arham, alam rahim. Kita semua ini pernah hidup di rahim, betul tidak? Kalau ini kita pasti bahwa kita pernah di rahim. Walaupun saya mau tanya, ingat enggak kita ketika di rahim? Ada yang ingat enggak ketika di rahim? Enggak ada kan? Nah, tapi bahwa kita tidak ingat bukan berarti alam rahim tidak ada. Kita hanya tidak ingat. Sama dengan alam dzar. Alam dzar kita tidak ingat bukan berarti tidak ada. Alam rahim, karena kita sekarang menyaksikan ada orang-orang yang lahir dan kita pun juga meyakini bahwa kita lahir dari rahim, tapi kan kita tidak ingat bahwa kita dari rahim. Tapi bahwa kamu tidak ingat bukan berarti itu tidak ada. Sebagaimana alam dzar tadi itu, kamu tidak ingat bukan berarti tidak ada alam dzar itu. Udah usah jauh-jauh alam dzar, alam rahim saja yang kamu yakin bahwa kamu darinya, kamu tidak ingat. Kecuali kalau ada yang ingat ya, ada yang ingat tuh selesai sudah, kajian selesai. Alamul arham,
Al-Quran berkata, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu itu ketika dikeluarkan dari rahim ibumu itu, dari perut ibumu itu, la ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apa-apa. Kecuali ada yang ingat tuh ya. Kalau ada yang ingat sesuatu ketika baru keluar dari rahim ibunya, saat-saat pertama kali keluar dari rahim ibunya, ada yang ingat, berarti dia nilainya sudah sekelas Nabi Isa itu. Kalau ada yang ingat loh ya. Tapi saya yakin tidak ada yang ingat di sini. Kalau ada yang ingat angkat tangan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Baru kemudian wa ja'alakumus sam'a. Baru kemudian pendengaranmu aktif. Wal absar, matamu aktif. Wal af'idah, hati dan akalmu aktif. La'allakum tashkurun. Agar kamu bersyukur, kamu ini dapat anugerah. Bahkan ketika pertama kali kamu ada, kamu tidak tahu apa-apa. Jadi kamu tidak terlibat sama sekali dalam keberadaanmu. Bagaimana seseorang ketika dia tidak terlibat sedikit pun tentang keberadaannya, kemudian dia tidak bersyukur? Gila orang ini. Non mukmin itu pastikan dia gila. Karena bagaimana dia mendapatkan anugerah kehidupan, kemudian dia tidak mencari siapa yang memberinya. Alangkah gilanya. Al-Quran berkata, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Baru kemudian setelah alamul arham, kita masuk di alamud dunya. Alamud dunya. Al-Quran berkata, huwallazi khalaqakum min turabin. Kamu diciptakan dari tanah. Thumma min nutfatin, dari nutfah. Thumma min alaqatin, ya, dari gumpalan darah. Thumma yukhrijukum tifla. Kemudian kamu dikeluarkan sebagai seorang bayi. Thumma litablughu ashuddakum. Kemudian kamu mengalami perkembangan-perkembangan sampai kamu dewasa. Thumma litakunu syuyukha. Kemudian kamu akan menjadi tua. Wa minkum man yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamma wa la'allakum ta'qilun. Kamu akan menjalani masa hidup tertentu untuk kemudian kamu mengalami kematian. Agar apa? La'allakum ta'qilun. Perjalanan dari mulai rahim, kemudian masa kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, dan kematian. La'allakum ta'qilun. Karena kamu berpikir. Kemudian para nabi dan para rasul mengajarkan kepada kita setelah kita dikenalkan dengan perjalanan sebelum dunia ini, dan kemudian dunia yang kita alami sekarang ini, kita dikenalkan pada perjalanan berikutnya, yaitu kehidupan barzakh. Kamu begitu pindah dari dunia ini bukan selesai, kamu sama seperti bayi yang pindah dari rahim ke alam dunia. Dari alam dunia kamu berpindah ke alam al-barzakh. Kamu akan melanjutkan kehidupanmu. Makanya Al-Quran berkata, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Jadi kematian itu kita rasakan. Perpisahan antara ruh dan jasad ini kita rasakan. Kalau kita tidak ada, siapa yang merasakan kematian? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita nazukul maut, kita akan merasakan kematian itu. Dan kita dengan kematian hanya jasad kita yang tidak berfungsi, tapi kemudian kita masuk ke alam lain yang namanya alamul barzakh. Wa min waraihim barzakhun. Sampai kapan alam barzakh? Dijelaskan lagi, ila yaumi yub'atsun, sampai nanti kamu dibangkitkan lagi, dikembalikan ruh ke jasadmu. Allahu akbar. Jadi kita dikenalkan perjalanan hidup ini. Rahim, dzar, turab, aslab, arham, ya, dunia, barzakh, kemudian alamul ba'ats, alamul mahsyar. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Akan dipertemukan lagi ruh dan jasad kita. Baru kemudian kita dikenalkan pada alamul hisab. Ada perhitungan. Jadi kamu di dunia ini, kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apapun yang kamu lakukan, yang kamu ucapkan. Jadi mukmin dan non mukmin bedanya. Kalau non mukmin dia tidak merasa bertanggung jawab, tidak merasa harus begini atau harus begitu. Dia bebas, liar hidupnya. Seperti hewan yang tidak punya akal, liar, memang tidak paham ini. Sementara kenapa kita berhati-hati? Karena kita tahu bahwa di kemudian hari ada yaumul hisab, ada perhitungan. Setiap mata kita melihat, setiap
lisan kita berucap, setiap telinga kita mendengar, apapun sikap kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, semuanya detail-detail akan dimintai pertanggungjawaban yaumul hisab. Kita paham itu, kita dipahamkan, kita sudah paham itu. Makanya kita hati-hati, makanya kita tidak sembarangan, makanya kita tidak ngasal. Kita tidak asal ngomong, tidak asal berbuat, tidak asal mendukung, tidak asal ikut. Nah, dikenalkan bagaimana alamul hisab dikenalkan, ada banyak ayatnya ya. Kita baca satu ayat saja. Makanya kita Rabbana firli wali walidayya, surah Ibrahim ya. Walil mu'minin yauma yakumul hisab. Ada alamul hisab. Semuanya akan dipertanyakan. Jadi jangan main-main. Jadi tidak ada yang lolos. Jadi di dunia ini tidak ada kezaliman yang tidak akan diusut. Akan diusut tuntas, setuntas-tuntasnya. Dan tidak ada kebaikan yang Anda lakukan meskipun tidak ada yang melihat, kecuali Anda akan diapresiasi. Jadi tidak usah khawatir Anda. Anda tidak usah woro-woro, Anda tidak usah ini saya loh, tidak perlu. Allah sudah punya sistemnya untuk mencatat setiap amalan Anda. Bahkan amalan yang Anda lupakan, dalam catatan Tuhan ada. Nah, Nabi Allah Musa ketika berbicara tentang yaumul hisab, di Al-Quran dikatakan begini, surat Ghafir ya. Wa qala Musa inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya bahwa nanti ada perhitungan, pastikan bahwa dia adalah orang yang angkuh, mutakabbir. Mutakabbir itu tidak tahu, sok tahu. Min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Jadi orang mukmin adalah orang yang takut dengan perhitungannya nanti. Makanya dia hati-hati di sini. Dia tidak sempat sombong, tidak sempat angkuh, karena dia tahu akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihitung, akan dihisab. Perjalanan masih terus dari mulai alam dzar tadi ya, alam dzar, kemudian alam turab, alamul aslab, alamul arham, alamul dunya, barzakh, al-mahsyar, kemudian hisab, dan kemudian sampai pada alamul jannah wan nar. Kebahagiaan atau kesengsaraan abadi. Hati-hati loh ya. Anda ini diciptakan untuk abadi. Tapi abadi Anda hati-hati. Anda sebagai manusia, Anda bisa bahagia abadi, Anda bisa sengsara abadi. Hati-hati. Anda manusia loh ya. Anda ini ciptaan yang paling sempurna. Karena paling sempurna, tanggung jawabnya paling berat. Dan konsekuensi kita adalah kebahagiaan abadi. Bukan hanya itu, bisa kesengsaraan abadi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Alamul jannah wan nar. Di Al-Quran dikatakan wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Surga khalidina fiha. Kemudian wa'adallahu al-munafiqin wal munafiqat wal kuffar nar jahannam khalidina fiha. Hati-hati, dua-dua khalidin loh ya. Dua-dua ada khulud. Immal khulud finnar awil khulud fil jannah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diabadikan di surga. Karena itu kita pun dalam doa-doa kita tidak melihat hanya kehidupan dunia, enggak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita punya roadmap yang jelas tentang kehidupan ini. Perjalanan hidup ini kita jelas bahwa nanti akan ada ini, bahwa nanti akan ada kematian. Di kematian nanti kita masuk ke alam barzah, kemudian dari barzah kita akan dibangkitkan, kemudian nanti kita akan dihisab. Kita tahu semuanya itu. Dan ini masing-masing alam ini dalam ajaran para nabi dan para rasul diterangkan secara detail. Kalau kita mau bicara tentang yaumul hisab, apa saja yang akan terjadi? Detail. Alamul barzah, apa saja itu? Bagaimana apa? Detail. Punya kejelasan kita. Sementara mereka tidak punya. Bahkan alamul dzar itu apa? Ada fakultas sendiri untuk berbicara tentang alamul dzar. Jadi
yang hendak saya tuju dari pembahasan ini adalah bahwa risalah samawiyah atau risalah ilahi yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu memberikan kepada kita tentang semua hal yang terkait dengan keberadaan dan kehidupan. Jadi semuanya jelas. Dan di antara kejelasan itu adalah bahwa kita juga punya kejelasan tentang siapa para pemimpin kita. Siapa yang harus terjadi pemimpin. Siapa yang berhak untuk kita ikuti. Punya kejelasan juga dalam hal itu. Jadi tanda tanya besar kalau ada orang mukmin, orang bertuhan, kemudian dia tidak tahu siapa pemimpinnya. Orang mukmin tidak punya pemimpin. Anda ini beriman kepada siapa? Kok bisa Anda bertuhan tapi Anda tidak kenal siapa pemimpin Anda? Kok bisa? Padahal agama ini memberikan semua kejelasan. Keunggulan kita dibandingkan orang-orang yang tidak bertuhan itu, kita punya kejelasan tentang kehidupan ini. Termasuk siapa para pemimpin kita. Nah, dalam hal ini Mahdawiyah adalah unsur penyempurna. Unsur penyempurna. Karena itu orang-orang yang beriman ini, beriman yang bil maknal khos ya, atba'alil bait ini, itu mereka di zaman apapun tenang mereka. Mereka tidak pernah gentar dengan kekuatan orang-orang zalim, penguasa-penguasa yang durjana, para tiran. Tidak takut mereka, karena mereka tahu bahwa di akhir nanti, di akhir putaran, keadilan dan kebenaran akan menang. Di mana itu? Ada ayatnya di Al-Quran, di antaranya ini. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Kita melihat bahwa putaran akhir dari periode dunia yang boleh jadi sampai sekarang ini, protes malaikat masih berlaku. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sampai sekarang protes malaikat masih terjadi. Di mana-mana ada pertumpahan darah, ada kezaliman, ada kerusakan, ada fasad, ada berbagai macam hal yang mendatangkan derita dan kesengsaraan yang dilakukan oleh umat manusia di dunia ini. Protes malaikat sampai sekarang masih berlangsung, masih benar itu, masih aktual itu. Tapi nanti harus ada sosok. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya Imam Mahdi, ya, tidak percaya ada orang yang akan menegakkan keadilan, berarti orang-orang ini sama dengan para malaikat yang protes kepada Tuhan dan kemudian Tuhan tidak bisa menjawab. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Lalu siapa yang akan melakukan liyudhirahu ala dini kulli? Harus ada orang yang, maka itu jawaban untuk malaikat itu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, adalah prinsip Mahdawiyah. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Bumi ini akan diwarisi, dipimpin, dikuasai dan dijalankan oleh hamba-hambaku yang saleh. Nah, kita akan bahas lebih lanjut ma'assalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Nah, umat manusia sekarang ini sampai pada titik tidak berdaya. Asalnya mereka menganggap bahwa mereka bisa mengatur dunia tanpa Tuhan. Makanya mereka mengarang sistem pemerintahan sendiri. Ya. Ketika mereka tidak percaya Tuhan, atau percaya Tuhan tapi bukan percaya yang benar-benar percaya, sehingga mereka percaya Tuhan tapi mau ngatur kehidupan dengan caranya. Loh, kok bisa? Anda percaya Tuhan, Anda mau ngatur hidup dengan cara Anda sendiri. Berarti sama saja Anda dengan tidak percaya Tuhan. Anda kalau percaya Tuhan, Anda harus hidup dengan sibghah ilahiyah, dengan nuansa ilahi, dengan warna ilahi. Anda tidak boleh sembarangan berbuat. Anda tidak boleh sembarangan berucap. Anda tidak boleh sembarangan ngatur. Anda harus ikut undang-undang Tuhan, ikut aturan Tuhan. Kita lihat ya, manusia ketika mengabaikan Tuhan, mereka mencoba untuk mengatasi permasalahan kehidupan ini. Kita lihat. Dan akhirnya sampai sekarang ini mereka sampai pada krisis ideologi dan krisis kepemimpinan.
Krisis ideologi dan krisis kepemimpinan. Kita lihat. Dulu orang itu pokoknya yang paling kuat ya berkuasa. Ya. Yang paling kuat, yang bisa menaklukkan mana-mana, yang bisa mengalahkan mana, dia yang berkuasa. Jadi dia berkuasa berdasarkan kekuatan tangan besi. Itu penguasa-penguasa zaman dulu begitu. Manusia begitu semakin dewasa, semakin paham, ternyata tidak benar ini. Enak saja kok. Hanya karena mereka kuat kemudian mereka mau semena-mena, mau mengatur kita, enggak. Akhirnya mereka berusaha untuk bangkit melawan para penguasa yang memaksakan kekuasaannya berdasarkan kekuatan. Yang tidak mau disikat. Jadi manusia pernah mengalami masa-masa di mana penguasanya itu mereka duduk di tampuk kepemimpinan karena kekuatannya. Karena mereka mampu menaklukkan, bukan karena mereka layak loh ya, bukan karena mereka baik ya, karena mereka kuat. Mereka bisa mengalahkan yang lain, mereka memimpin. Rimba ndak ini? Ini hukum rimba ini. Tapi isinya manusia. Pasti pemimpinnya ya Raja Rimba, pemimpinnya pasti singa. Yang paling kuat di rimba itu siapa? Itu yang paling memimpin. Jadi bukan yang paling pandai, bukan yang paling bijaksana, bukan yang paling baik, bukan yang paling adil, bukan. Tidak ada itu. Yang paling kuat. Manusia fitrahnya tidak menerima ini. Ya kan? Orang memimpin mereka berdasarkan kekuatan. Dan di dunia sampai sekarang ini di sebagian tempat itu yang berkuasa adalah yang paling kuat. Sebenarnya mereka manusia tapi hidup dengan sistem rimba. Ya, lanjut. Mereka akhirnya ini kalau pokoknya yang kuat, yang berkuasa, akhirnya kita ini setiap saat perang kan. Nanti ada penguasa yang kuat, kemudian nanti ada orang lain yang menyusun kekuatan menggulingkan penguasa ini, akhirnya mereka yang berkuasa. Akhirnya kita ini terus pertumpahan darah. Hanya karena kalau yang paling berkuasa yang paling kuat akan berkuasa, maka nanti orang akan mengejar kekuasaan dengan kekuatan. Terus menerus terjadi perang ini. Dan karena itu kalau kita lihat sejarah perjalanan manusia, ada banyak penguasa yang dibunuh oleh penguasa yang sebelumnya. Oleh mereka yang merebut. Jadi ada perebutan kekuasaan. Jadi orang-orang menyusun kekuatan untuk menggulingkan yang sebelumnya. Ini pun nanti yang berikutnya menyusun kekuatan untuk menggulingkan yang ini. Begitulah seterusnya terjadi itu. Dan itu nyawa manusia murah itu. Ya, nanti yang menang pesta sudah, pesta pora sudah, pesta liar sudah. Manusia muak dengan itu. Supaya agak aman, kita kalau gitu enak buat monarki aja ya. Jadi supaya tidak ada perang, pokoknya yang mimpin itu ya pokoknya kita jaga ini. Sebenarnya mereka tidak seneng-seneng amat dengan monarki, tidak. Tapi mereka melihat kalau tidak ada monarki, kalau yang mimpin bukan garis keturunan, nanti akhirnya semuanya akan berebut ini. Monarki saja. Pokoknya ini kalau ini sudah raja, berarti yang akan jadi raja berikutnya supaya kita tenang adalah keturunannya. Sistem monarki. Ya. Tujuannya apa? Bukan mereka memberikan hak, enggak, supaya kita enggak perang. Kalau enggak itu berebut terus kita. Jadi biarkan kekuasaan ini kita sepakati bahwa nanti yang berkuasa adalah dari keluarganya ini. Putra mahkotanya siapa? Dan sampai sekarang ini dunia yang sudah modern kayak gini ini, monarki masih ada di mana-mana. Gila enggak? Dari mana keluarga tertentu punya keunggulan terhadap keluarga yang lain? Mereka dapat hak dari mana untuk memimpin itu? Bahwa kekuasaan harus ada pada keluarga mereka. Gila enggak? Itu sekarang negara yang maju seperti Great Britain itu, ya, United Kingdom itu sampai sekarang masih pakai monarki. Memalukan. Dari mana mereka memberikan hak kekuasaan hanya pada keluarga tertentu? Dan masih berjalan sistem monarki ini. Tapi sebenarnya masyarakat sudah muak juga dengan itu, tidak mau. Mereka merasa bahwa enak aja kok hanya dari keluarga mereka. Ada nanti kekuasaan-kekuasaan yang berdasarkan kesukuan, ya.
Jadi yang boleh mimpin hanya dari etnis ini, hanya dari kabilah ini, jadi pokoknya setiap kabilah punya pemimpin dari kabilahnya. Jadi pokoknya yang di luar kabilah kita tidak boleh mimpin. Ya. Jadi sistem kabilah, ya. Qabail, ya. Suku-sukuan. Jadi akhirnya setiap orang melihat sukunya nanti. Kamu bukan dari suku ini, kamu tidak berhak mimpin di sini. Kamu bukan dari suku ini, kamu tidak bisa punya punya jalan untuk menjadi pemimpin. Tidak ada. Ini kalau di kabilah ini pemimpinnya harus dari kabilah ini. Berdasarkan kabilah. Jadi setiap suku ada pemimpinnya. Itu pun terjadi tarik menarik di situ. Untuk siapa yang memimpin di antara suku ini pun juga terjadi pertumpahan darah. Tidak selesai permasalahan. Kemudian yang agak maju lagi adalah kemudian ada sistem kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme ini pokoknya yang paling kaya, yang paling berduit itu yang mimpin. Sistem kapitalisme. Sosialisme, jangan. Kita samakan semuanya rata semua. Sehingga orang dengan jerih payah yang bermacam-macam, haknya disamakan. Supaya podo kabeh. Sistem sosialisme komunisme. Ini pun juga dengan kapitalisme muak. Dengan sosialisme muak, dengan komunisme muak. Manusia sekarang ini semua sistem yang mereka coba ini, monarki dan lain sebagainya, sistem kabilah ini sudah capek mereka, muak mereka. Mereka melihat ini semuanya nih para durjana, para zalim yang menginjak-injak hak mereka, menindas mereka. Kemudian yang agak maju, ya, ini jadi agak panjang sedikit ngomong apa ya. Supaya selamat, supaya semangat, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahu. Ini kemudian yang nanti akan saya jadikan konklusi untuk masalah Mahdawiyah supaya tidak panjang, saya singkat saja. Terakhir, ketika mereka sudah sangat maju, akhirnya mereka enggak. Kita harus dengan suara terbanyak, demokrasi. Demokrasi liberal. Ini temuan yang dianggap paling top. Demokrasi liberal. Artinya bukan suku, bukan keturunan, ya, bukan kekuatan, tapi yang mendapat suara terbanyak. Jadi siapa yang dapat suara terbanyak? Itu yang menjadi pemimpin. Demokrasi liberal. Apakah ini kemudian memberikan kepuasan kepada umat manusia? Tidak juga. Ketika pakai suara rakyat, ya kan? Ya, suara rakyat dimainkan. Suara rakyat bisa dimainkan dengan kekuatan, bisa dimainkan dengan uang, bisa dimainkan dengan macam-macam. Tidak selesai, sama kembali aja. Cuma namanya suara rakyat. Tapi suara ini bisa dibeli, suara ini bisa dipaksa, suara ini bisa diancam, suara ini bisa diintimidasi. Ya. Oke, sekarang kita akan melihat keunggulan ajaran Tuhan, ajaran Islam itu apa? Ajaran Islam mengatakan bahwa semuanya dari Tuhan. Sudah diatur sama Tuhan. Kenapa kok urusan kepemimpinan diatur sama Tuhan? Karena manusia tidak punya kemampuan untuk memilih pemimpinnya. Ini bagian akhir ya. Ini penting ini, khususnya bagi yang muda-muda ini. Terjadi dialog antara Imam Mahdi dengan yang bertanya kepadanya. Tentu waktu itu lewat perwakilan ya. Karena kan Imam Mahdi sejak masa-masa kini sudah gaib, tapi beliau punya An-Nuwab Al-Arba'ah, punya 4 wakil tuh. Jadi sepertinya pertanyaan ini melalui An-Nuwab Al-Arba'ah. Tapi dialog dalam pertanyaan ini sangat penting untuk kita simak bersama-sama, untuk kita melihat bahwa ajaran Tuhan itu untuk urusan kepemimpinan manusia itu seperti apa solusinya. Kalau tadi berbagai macam hal sudah dicoba, manusia tidak puas. Bahkan demokrasi liberal pun tidak puas. Demokrasi liberal itu menyampaikan orang-orang yang diktator dan zalim di puncak kepemimpinan. Ternyata ini bukan sistem yang suci. Sistem yang bisa menyampaikan semua orang jahat di puncak kepemimpinan. Terjadi itu. Sebagai contohnya ya Amerika itu. Kurang apa? Amerika sudah lama menerapkan demokrasi liberal ya.
tapi para pemimpinnya haus darah. Semuanya haus darah. Ya, orang seperti Trump, orang seperti Bush, ya, orang seperti ya berlanjut. Antum lihat sejarah Amerika yang akhirnya pemimpin yang dipilih berdasarkan demokrasi liberal itu ternyata pemimpin yang melakukan invasi ke berbagai macam negara. Singkat cerita, terjadi dialog antara Imam Mahdi dengan orang yang bertanya ini. Orang yang bertanya ini bertanya sederhana, kenapa sih? Bertanya tentang siapa yang harus menjadi pemimpin. Orang ini bertanya, kenapa sih dalam ajaran Ahlul Bait itu kok pemimpin itu harus Tuhan yang menentukan? Sama Imam Mahdi dijawab, kalau bukan Tuhan yang menentukan, siapa yang menentukan? Ya kita ini, kan kita bisa milih kan. Serahkan kepada kita, kita pilih siapa yang layak di antara kita jadikan pemimpin. Oke. Ditanya lagi oleh Imam Mahdi, kalau kamu mau milih pemimpin, saya mau tanya, kamu kalau milih pemimpin itu yang alim apa yang jahil? Pasti jawabannya yang alim. Yang adil apa yang zalim? Pasti yang adil. Yang bijaksana atau yang sewenang-wenang? Pasti yang bijaksana. Yang thayyib apa yang khabis? Pasti yang thayyib, ya kan? Jadi kalau kita deret sekian banyak sifat baik dan sekian banyak sifat buruk, manusia pasti ketika mau milih pemimpin, dia akan milih pemimpin yang punya sifat-sifat yang baik, alim, adil, bijaksana, hakim, penyayang, walhasil lah pokoknya. Sahih? Oh, berarti kamu kalau diserahi untuk milih pemimpinmu, kamu akan milih pemimpin yang adil, yang baik, yang bijaksana, ya. Semua sifat-sifat baik ini, yang penyayang, ya, yang tidak sewenang-wenang dan seterusnya. Oke. Saya tanya lagi kepada kamu sekarang. Kira-kira kamu bisa enggak pastikan bahwa pemimpin yang kamu pilih itu, orang yang kamu pilih itu sesuai dengan apa yang kamu inginkan, sementara kamu enggak bisa menembus batin orang lain. Kita ini loh, kita ini bisa menembus batin orang lain. Kita ini manusia, kita bisa tahu batin orang lain. Enggak ada yang tahu kan? Enggak usah orang lain. Anak aja enggak tahu batin bapaknya. Suami enggak tahu batin istrinya. Sebaliknya juga, istri enggak tahu batin suaminya. Ya. Saudara tidak tahu batin saudaranya. Anda bisa baca hati orang lain? Enggak bisa. Bagaimana ketika Anda enggak punya pengetahuan yang utuh tentang seseorang, bagaimana Anda bisa pastikan bahwa dia alim, bahwa dia adil, bahwa dia gini begini? Anda enggak bisa. Kata Imam Mahdi, mungkin enggak ketika Anda tidak mengetahui batin orang lain, mungkin enggak pilihan Anda itu jatuh pada pribadi yang keliru? Kata orang yang bertanya, ya mungkin. Kalau mungkin pilihan Anda jatuh pada pribadi yang keliru, berarti Anda memilih berdasarkan spekulasi, bukan berdasarkan pengetahuan. Masa iya Allah SWT ingin agar umat manusia ini memilih pemimpinnya berdasarkan spekulasi, berdasarkan dugaan? Apakah begitu Allah? Atau apakah mungkin Tuhan ini menyerahkan sebuah urusan di mana di luar kemampuanmu, kamu tidak bisa pastikan pemimpin yang kamu pilih itu adalah adil, hakim, begini. Kamu tidak bisa pastikan. Bagaimana sesuatu yang kamu tidak bisa pastikan, kemudian tugas ini diserahkan kepada kalian oleh Allah SWT? Berarti Allah zalim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan tugas di luar kemampuan manusia. Itu belum lagi kalau kamu kepingin yang kamu anggap adil itu A, orang lain yang dianggap adil B, yang lain yang dianggap adil itu C, Anda akan jatuh dalam peperangan lagi. Ya, belum tentu yang kamu anggap adil dianggap oleh orang lain adil. Belum tentu yang dianggap oleh sekelompok orang itu baik dianggap baik oleh sekelompok yang lainnya. Belum tentu orang yang dianggap oleh sekelompok orang itu layak dianggap oleh sekelompok lainnya itu layak. Dan begitulah sekarang ini. Sekarang kita lihat dunia ini terjadi keributan yang tidak pernah berhenti hanya untuk menentukan siapa yang memimpin mereka. Padahal hal ini selesai sudah. Kalau Anda beriman, Anda bertuhan, Anda harusnya tahu siapa yang Tuhan tunjuk untuk memimpin umat manusia di seluruh penjuru dunia ini, bukan terkotak-kotak seperti ini. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan manusia tentu dengan menjalani berbagai macam penderitaan, ya, akibat keadaan yang seperti ini, mereka akan sampai pada suatu titik puncak krisis kepemimpinan dan puncak krisis ideologi. Dan ketika itu mereka akan kembali kepada Tuhan. Ya Allah,
kami minta agar engkau menurunkan untuk kami pemimpin yang kau tunjuk. Dan saat itu Al-Imam Al-Mahdi ajarallahu ta'ala farajahu syarif akan muncul dan dapat penerimaan yang luas dari seluruh umat manusia. Yang Mahdi itu ketika nanti muncul, yamla'ul arda qistan wa adla kama muli'ad dzulman wa jawra. Kekuasaan, kepemimpinan diberikan oleh orang yang ditunjuk oleh Allah, orang yang suci, orang yang pasti baik, orang yang tidak mungkin sedikit pun ya menzalimi hamba-hamba Allah, dan tidak sedikit pun ya melakukan sesuatu untuk kepentingan dirinya. Beliau betul-betul memimpin untuk umat manusia. Kita berharap mudah-mudahan saat itu segera kita saksikan dan kita melihat seluruh umat manusia akan bebas dari penindasan dan kezaliman yang kita saksikan sekarang ini. Asadallahu ayyamakum. Mudah-mudahan kita semua diberi keteguhan untuk berada di jalan wilayah, dan kita diberi kesempatan untuk melihat wajah penuh cahaya sahibul asri waz zaman. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.